Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Noval Julian, peserta Telkom Digital Talent Incubator. Kali ini saya akan melakukan simulasi untuk pengimplementasian CI/CD pada proyek Laravel. Pertama-tama, hal yang harus kita siapkan sebelum melakukan simulasi ini, yaitu menyiapkan akun GitHub, di mana akun GitHub ini berguna untuk menyiapkan repositori project yang akan kita lakukan. Oke. Kemudian kita harus siapkan juga akun travis.ci.com, di mana ini merupakan third party atau pihak ketiga yang terintegrasi langsung dengan repositori kita yang ada di GitHub. Lalu selanjutnya kita menyiapkan project Laravel yang sudah disediakan di GitHub. Bisa langsung kita clone di sini. Nah, kali ini saya memakai branch di 5.8 yang ini, karena nantinya akan berpengaruh pada PHP versi, dan PHP versi itu sendiri juga akan berpengaruh pada Dockerfile yang akan kita buat nanti. Selanjutnya kita menyiapkan Docker Hub. Docker Hub ini di sini untuk mempublish image dari Travis CI nanti yang akan dilakukan percobaan tes ke dalam Docker Hub ini, yang kemudian nanti kita akan mencoba image tersebut yang telah di-push tadi ke Docker Hub di sshcloud.google.com ini. Kita bagaimana hasilnya di sini nanti bisa terlihat. Oke, mungkin itu yang harus disiapkan pertama-tama. Oke, langsung saja ke prakteknya untuk simulasi ini. Pertama, kita siapkan satu folder kosong untuk menampung folder clone Laravel tadi ya, yang di branch 5.8. Caranya git bashir, kita ketikkan command git clone, dan kita copy URL yang ada di sini ya, di branch 5.8 ini. Kita copy, paste, karena ada di branch 5.8, kita tambahkan command ini. Tunggu proses cloning Laravel di branch 5.8 itu selesai. Oke, sudah selesai ya, maka otomatis folder yang tadi kita clone sudah ada di sini ya. Lalu kita buka folder ini menggunakan VS Code. Kita open folder. Nah, ini Laravel. Oke, semuanya sudah terbuka ya di sini. Nah, sebelum itu, karena kita akan melakukan tes, tentunya kita harus juga mengetahui bagaimana cara tes pada Laravel ya. Nah, di sini sudah ada bawaannya dari Laravel itu sendiri di tes feature. Nah, di sini example test.php. Ini dimana ada respon 200, maka akan berhasil ya, 100% dilakukan tes. Nah, ini kita pakai bawaannya saja. Kemudian selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat file baru .travis.yml. Oke, apabila sudah, terus apa sih ini fungsinya? Nah, file ini berfungsi sebagai runner atau file-file config yang ada Travis ya nantinya, dan source code-nya tadi sudah siapkan juga. Kebetulan juga disiapkan karena kita sudah sesuaikan pada PHP versi dengan Laravel. Dengan OS yang kita gunakan Linux, bahasanya PHP, distronya Trusty. Nah, ini versinya ya 7,1 atau 7.1, menggunakan service Docker. Nah, service Docker ini kita perlu karena untuk membuild image-nya nanti ya. Nah,
Nah, di sini ada dua job. Yang pertama melakukan testing, state-nya tes nih. Tes itu sendiri tahapannya ada di sini ya. Yang pertama melakukan self update Composer. Setelah terupdate maka diinstal komposernya. Setelah itu mengkopikan file .env example ke .env ini. Nah, terus yang selanjutnya ini penting ya, PHP artisan key generate untuk mengenerate, karena apabila tidak dilakukan generate ini kemungkinan besar akan terjadi error ya. Kemudian PHP unit test, ya ini akan melakukan tes ini ya dari bawaannya ini, example test.php. Kemudian job kedua itu melakukan build image ya, dan publish ke Docker Hub nantinya. Nah, di sini tahapannya, jangan lupa di sini kan kita disuruh membuat Docker password dan Docker username. Nah, kita lakukan di Travis CI ya. Jadi kita buka. Nah, di sini kita buka dulu. Nah, cara settingnya, kita pergi ke sini, ke setting. Nah, di sini ya. Kebetulan saya sudah set Docker username dan Docker passwordnya. Usahakan sesuaikan dengan ini ya, akun Docker Hub kalian ini, username dan passwordnya, agar bisa terhubung langsung, terintegrasi nanti ya. Nah, cara buatnya di sini ya. Name ini dia, ya ini ketikkan Docker username, value-nya, username kalian apa, dan di sini juga Docker password, dan value ini juga password kalian yang sesuai dengan Docker Hub ini ya. Apabila sudah membuat revisi YAML ini, selanjutnya kita membuat file baru namanya Docker file. Oke. Sip. Nah, Docker file ini berfungsi untuk membuat image apps pada Laravel. Kebetulan kita juga sudah menyiapkan source code-nya. Tinggal copy dan paste. Oke. Tahap pertama ya kita dikasih base image-nya ya dari mentor saya sudah disediakan dari 123 menjemur ini, dan maintainernya ya sesuaikan saja. Nah, kemudian yang pertama itu install Prestissimo, kemudian membuat direktorinya bookdir ya, yang akan disimpan di sini di home/app/app. Kemudian install ini dependencies. Yang pertama kita lakukan copy dulu ya, copy file ini composer.json ke composer.json yang image nanti yang akan kita lakukan build image nanti. Kemudian lakukan install. Setelah itu di copy semua directory yang ada di sini nantinya. Kemudian di optimize dan diekspos ke port 8080. Apabila sudah, kita pastikan lagi, kita save ya, jangan lupa. Kita save. Yang ini juga kita save. Oke. Apabila sudah di save, oke, save. Di save aja ya, ditutup aja. Nah, langkah selanjutnya kita akan lakukan push ya ke GitHub kita, yang nantinya akan terintegrasi juga ke Travis CI dan Docker Hub. Caranya kita buka ini git bash. Oke, kita cek dulu ya remote. Nah, oke, di sini artinya ada file yang sudah diubah oleh kita ya dalam folder ini. Kita hapus dulu. Caranya oke, sudah kita hapus, kita cek lagi. Nah, sudah terhapus ya. Lalu kita tambahkan yang barunya. Nah, di sini kita pakai remote URL yang ada di
repository GitHub ya, yang di sini. Nah, di sini. Oke, sudah ya. Kemudian oh ya, di sini kita masih di branch 5.8 ya. Kita akan buat branch baru. Kita bikin branch ini ya, master. Oke, kita keluar dari branch 5.8 ini. Caranya git checkout. Kita ke master ya. Oke, kita sudah berada di branch master ya. Kemudian baru kita add ya. Kita add file yang sudah dirubah tadi agar di-push ke, kita tambahkan dulu ke GitHub kita. Caranya git add titik. Nah, atau enggak kalian bisa ketik nama file yang baru diubah tadi. Nah, tapi kita cukup tekan ada 2 biar mempersingkat. Tambahkan titik saja, otomatis dua-duanya akan ter-add gitu ya. Habis itu kita kasih pesan ya, dengan cara git commit, kasih message untuk menandakan kalau ini yang perubahan yang pertama. Kita kasih aja init pertama. Nah, terlihat di sini kan ya, ada 2 file yang kita ubah tadi. Itu kita tambahkan ya, .travis.yml dan dockerfile sudah tercreate. Nah, lalu baru kita lakukan push agar terupdate di GitHub repository kita. Caranya git push origin master. Oke, kita tunggu saja sampai push selesai. Oke, apabila sudah di push, nanti otomatis akan langsung terintegrasi ya ke Travis ini. Nah, coba kita lihat, belum ada ya. Nah, biar kita coba trigger ya. Caranya di sini, trigger build. Nah, tadi kita ketikkan saja master ya. Ada di branch master. Coba kita trigger. Nah, sudah terlihat ya, di sini ada dua job tadi ya. Yang pertama testing dan build docker image. Ini statusnya antrian ya, dalam antrian. Bisa kita lihat di sini. Kita tunggu saja agar kedua-duanya selesai di run ya, dilakukan tes. Oke, untuk runningnya sudah selesai. Waktunya 4 menit 21 detik dengan di tes awal yang pertama itu 2 menit ya, sekitar 3 menit, yang kedua 1 menit lebih. Nah, kita bisa lihat juga job lognya ya di sini, yang sudah, yang pertama tadi yang tes kan kita melakukan self update ya, ada di sini ya. Setelah update maka akan diinstal Composer update-nya tadi. Setelah diinstal, kita bisa lihat juga ya di sini. Nah, ini melakukan copy file ini ya, env example ke env. Lalu di generate ya di sini. Di generate, selesai, berhasil. Kemudian lakukan tes ya. Ini 100% yang artinya full ya, sukses. Dan bisa kita lihat juga job log-nya yang tes yang kedua ya, build docker image, berhasil ya. Bisa kita lihat sudah otomatis terintegrasi juga ya ke Docker Hub. Bisa kita cek juga ya di sini. Kita refresh aja. Nah, di sini. Oke, sudah terupdate ya. Sudah di-push 2 menit yang lalu. Artinya dari si Travis yang ini sudah di-push ya Docker image-nya ke Docker Hub kita. Lalu gimana caranya kita tahu
Kalau itu sudah berhasil, benar-benar berhasil, kita tes ya di Google Shell ini. Oke, sudah terkonek ya. Pertama kita drag aja yang ini, file yang sudah kita lakukan push tadi ya. Sudah berhasil ke Docker Hub kita. Kita drag saja ke sini. Nah, apabila sudah, di sini kita masuk dulu ya, masuk ke folder Laravel-nya. Nah, sudah masuk, baru kita coba pull ya. Nah, di sini kita bisa sesuaikan namanya dengan yang di Docker Hub tadi ya. Laravel. Akan di running. Di sini di port ya, jadi expose tadi ya, di port 8080 menggunakan TCP. Coba kita pull, maka berhasil. Oke. Ada sedikit trouble ya di sini. No such file or directory dari, oh iya. Mungkin di sini kita juga harus lakukan update dulu ya, update manual komposernya, karena mungkin yang di sini dengan yang udah lakukan tes tadi harus berbeda ya, jadi kita harus lakukan update lagi komposernya. Oke, sudah berhasil terupdate ya komposernya. Nah, lalu karena tadi kita ingin running ini ya, file env. Nah, karena di sini masih filenya .env example, kita lakukan copy lagi saja. Kita lakukan tadi ya, generate ya, php. Sudah sukses ya. Ini sudah di copy juga diubah ya, kita ubah dari env.example ke .env. Kita lakukan pull lagi ya. Kita pastikan sudah benar ya. Oke. Nah, caranya kita membuktikan apabila sudah terekspos ya di localhost kita di port 8080, kita preview saja. Nah, apabila sudah tampilannya seperti ini, maka build image kita sudah berhasil ya. Sudah muncul Laravel, berarti ini tandanya sudah berhasil. Oke, mungkin sekian simulasi untuk implementasi CI/CD pada proyek Laravel ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.